Assalamualaikum. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai kegiatan kita belajar hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Ya, Firza silakan pimpin doa. Duduk siap. Berdoa dimulai. Selesai. Kembali salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh absen ya. Adelina Kirana. Adelina Zahara. Adesta. Anas. Afriza. Dava Faras. Selamat pagi. Tepuk tangan buat kita semua. Semangat ya, dari awal sampai akhir kita harus semangat. Nah, kita akan ice breaking dulu nih sebelum memulai pelajaran. Ada namanya ice breakingnya clap, boom, pen. Clap, clap, boom, boom, clap, boom. Tuh Samuel melihat banget di pulpen nih, udah ngejar ya. Boom, boom, clap, pen. Nah, setelah ice breaking ya, kalian akan mengisi asesmen awal yang dari Bu Ade. Sudah Bu Ade kirim ke asisten BK. Sudah sampai ke kalian semua? Yang bentuknya G-form ya. Ada yang mau ditanyakan dari G-formnya? Aman, sudah jelas? Ya. Baik. Sudah isinya? Sudah. Oke, sudah ya. Dari G-form itu tadi nanti akan buat dianalisis. Karena kita kelas 12, pastinya kita membutuhkan yang namanya perencanaan karir. Sebenarnya G-form itu asesmen isinya adalah tentang gambaran kalian tentang perencanaan karir setelah lulus SMA. Nah, berikutnya kalian juga sudah diberikan link Mentimeter. Satu orang hanya boleh pilih satu. Bahagia, lagi sedih, ya kan, lagi jatuh cinta, lagi kesel, dan ada yang penasaran terakhirnya. Kalian lagi ngerasa happy banget ya, luar biasa. Mudah-mudahan dengan kondisi happy, belajar kalian dari pagi sampai nanti pulang sekolah semangat. Semangat! Hari ini kita akan membahas tentang Dreams Map, bagian dari perencanaan karir atau career planning. Ingat, kalian kelas 12, berarti ini adalah part terpenting nih di semester 1 ini. Sehingga nanti menjelang semester 2, kalian tuh sudah punya gambaran jelas tentang perencanaan karir kalian. Tapi sebelum mulai, kita akan ada kesepakatan kelas dulu nih. Yang pertama, mendengarkan dengan penuh perhatian. Berarti ketika boleh menjelaskan, atau mungkin nanti ada teman yang memberikan pernyataan, pendapat, pertanyaan, semua harus mendengarkan dengan baik. Sepakat? Sepakat. Kemudian yang kedua, jika ingin bertanya atau mengungkapkan pendapat, silakan raise hand terlebih dahulu. Jadi supaya nggak berebut. Nanti siapa yang boleh ditunjuk, maka itu yang memulai pembicaraan. Sepakat? Sepakat. Kemudian bersikap sopan dan hormat, baik itu dengan guru maupun dengan teman lainnya. Itu pasti sepakat dong? Sepakat? Sepakat. Kemudian menjaga kebersihan kelas bersama, jadi nggak ada yang buang sampah sembarangan, baik itu sedang dalam proses pembelajaran maupun setelah proses pembelajaran. Sepakat? Dan yang terakhir, menggunakan gadget dengan bijak. Kalau misalnya nih, ada telepon dari orang tua dan kalian butuh untuk mengangkat, minta izin dulu sama Bu Ade. Nanti pasti Bu Ade izinkan. Sepakat? Mau persepsi dulu nih Bu Ade, supaya kalian punya bayangan dulu, punya gambaran. Ya, apa sih yang akan kamu lakukan setelah lulus SMA? Ada yang mau ngasih pendapat? Oke, Lamis sama Samuel ya. Oke, boleh mau ke Lamis dulu. Apa Miss yang akan kamu lakukan setelah lulus SMA? Setelah saya lulus SMA, saya mau kuliah karena saya memiliki minat yang besar di bidang teknik arsitek, dan saya akan lebih bermotivasi dan semangat dalam menjalani studi.
Berarti kamu mau kuliah ya? Iya, Bu. Jurusan teknik arsitektur. Good. Tepuk hebat. Lamis hebat. Kemudian Samuel, apa yang akan kamu lakukan setelah lulus SMA? Saya ingin kuliah karena saya tertarik pada bidang teknologi, informasi, dan juga multimedia. Karena kamu tertarik di bidang apa tadi? Teknologi. Teknologi, informasi, dan multimedia. Luar biasa. Tepuk hebat. Samuel hebat, luar biasa. Betul, jadi apa yang akan kamu lakukan setelah lulus SMA harus kalian sudah pikirkan dari sekarang. Mau kerja, mau kuliah, atau jangan-jangan ada yang sudah mau menikah, kan seperti itu. Ya harus dipikirkan dimulai dari sekarang. Coba kalian bayangkan ketika kalian sudah dewasa nanti gitu ya, sudah bekerja, kira-kira pekerjaan apa yang kalian inginkan dan kenapa kalian memilih pekerjaan itu? Siapa yang mau jawab? Fania ya, silakan Fania. Saya ingin menjadi dokter, Bu. Mau jadi dokter, kenapa? Soalnya saya punya rasa empati dan simpati yang tinggi terhadap masyarakat di bidang kesehatan. Good, luar biasa. Tepuk hebat. Fania hebat, luar biasa. Dan yang terakhir nih, menurut kalian, minat dan bakat yang kalian miliki sekarang itu akan mempengaruhi karir kalian atau enggak? Dan gimana cara mengembangkannya? Siapa yang mau jawab? Oke, Wahyu dulu ya. Wahyu, silakan. Menurut saya itu mempengaruhi karena saya mempunyai cita-cita menjadi seorang tentara dan saya memiliki bakat yang cukup untuk melakukan aktivitas berolahraga dan kegiatan fisik lainnya. Dan saya memiliki minat yang cukup tinggi untuk membela negara dan tanah air. Oleh karena itu, saya merasa minat dan bakat saya memiliki hubungan satu sama lain. Oke, luar biasa. Kita doain ya supaya Wahyu beneran jadi apa tadi? Tentara. Amin. Tepuk hebat. Wahyu hebat. Adel. Saya setuju dengan Wahyu karena minat dan bakat itu kan bisa jadi pendukung terwujudnya karir saya. Saya juga tertarik pada bidang kesehatan, bagaimana tubuh bekerja. Terus saya juga suka mempelajari bidang anatomi manusia. Tentunya untuk mengembangkannya, saya akan terus belajar dan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dengan jurusan yang sesuai dengan passion saya. Luar biasa. Tepuk hebat. Adel hebat, luar biasa sekali. Nah, ini yang akan kita bahas, career planning. Tapi sebelumnya Bodi mau memperlihatkan YouTube dulu nih ya, yang ada kaitannya dengan perencanaan karir. Kamu kenapa, Sa? Kebiasaannya kamu gak semangat begini? Iya nih, Man. Aku bingung gimana ngebujuk papa mamaku. Emang papa mama kamu gede sampai turun aksi, kamu kan suka semua. Terus masalahnya apa, Sa? Jangan bilang kamu pengen jadi artis ya. Ih, gak gitu. Aku kepengen ambil jurusan sinematografi buat kuliahku nanti. Tapi papa mama pengennya aku ngikutin mereka jadi dokter. Susah banget bujuk orang tuaku. Aku yakin, Sa, sebenarnya maksud mereka baik. Kamu udah coba minta tolong sama guru bimbingan konseling kita loh? Siapa tahu Bu Dian bisa bantu komunikasi ke orang tua kamu. Bapak dan Ibu, terima kasih sudah datang. Saya ingin menyampaikan hasil bimbingan karir Raisa ya. Raisa berminat mengambil jurusan sinematografi saat kuliah nanti. Bu Dian, apakah bisa Raisa diarahkan menjadi dokter? Setelah melalui program bimbingan karir, Raisa berminat dengan jurusan sinematografi dan bercita-cita menjadi produser film. Kami melihat justru Raisa berbakat menjadi dokter. Lihat saja nilai-nilai Raisa di pelajaran eksakta, ilmu pengetahuan alam, dan bahasa Inggrisnya. Semua memuaskan. Betul Pak, namun dalam menentukan karir seorang anak, dibutuhkan keterampilan, minat, tujuan, dan kepribadian siswa. Keterampilan numerasi dan literasi Raisa memang sangat baik, Pak. Namun, kita juga mempertimbangkan minat siswa,
tujuan siswa, dan kepribadian siswa. Saya tahu bahwa Raisa berminat dengan ekstrakurikulernya, Bu. Dia rajin sekali mengikuti kegiatan fotografi dan teater sejak kelas 10 sampai sekarang di kelas 12 ini. Namun, apa mungkin mengambil jurusan sinematografi bisa menjamin masa depan Raisa? Raisa sendiri, apa tujuanmu, Nak? Apa tujuanmu mengambil jurusan tersebut? Aku mau ubah cara pikir orang banyak, Pak. Ma, media televisi sangat berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat dan penduduk di Indonesia. Raisa mau bikin film atau serial yang menarik, tapi masuk akal, relevan, dan edukatif. Menarik ya Pak, Bu. Anak pun memiliki pilihan dan tujuannya sendiri yang seringkali berbeda dengan temuan kita. Tugas kita adalah memberikan anak kebebasan berpendapat dengan cara menyimak pilihan anak dan membantu mereka untuk menentukan pilihan atas masa depannya. Raisa anakku, apakah kamu bisa bertanggung jawab dengan pilihanmu? Papa dan Mama bisa percaya sama aku. Aku nggak akan kecewain Papa dan Mama. Sebab itu, eksplorasi karir untuk masa depan anak sebaiknya bersifat terbuka. Mari kita biasakan berdiskusi dengan anak dan berikan anak kesempatan menyuarakan pendapatnya. Sebagai orang tua dan guru, kita bisa bergandengan tangan membimbing anak dalam menentukan pilihan yang tepat sebagai bekal penting bagi mereka kelak. Ini adalah contoh nyata praktik baik Merdeka Belajar yang dapat diterapkan di rumah dan di sekolah. Itu tadi ya sedikit video tentang minat, bakat, dan juga bimbingan konseling dengan mengundang orang tua. Siapa kira-kira di antara kalian yang akan mengambil kesimpulan dari video tadi? Oke, Najwa, silahkan. Kesimpulan dari video itu menunjukkan bahwa keterampilan, minat, tujuan, dan kepribadian itu sangat menentukan dalam karir. Selain itu, dukungan orang tua lah yang sangat berpengaruh bagi para siswa, dan juga guru akan membantu. Dan juga berbagai pilihan karir semuanya sangat dibutuhkan, dari mulai kesehatan, terus juga perfilman seperti tadi, itu sangat dibutuhkan di kemudian kelak. Oke, berarti bisa disimpulkan bahwa sebenarnya kita yang akan menentukan masa depan kita, kita yang merencanakan, tapi juga kita membutuhkan support system. Tadi ada orang tua, betul ya? Ada orang tua dan juga guru BK yang akan membantu. Mungkin juga kalau misalnya teman-teman kalian mau minta bantuan dengan wali kelas, guru mata pelajaran juga boleh banget. Oke, tepuk hebat buat Najwa. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Najwa hebat, luar biasa. Kan kita akan masuk ke materi tentang career planning, yaitu Dreams Map. Tujuannya, nah kalian harus paham dulu nih tujuan dari kita membahas tentang perencanaan karir. Yang pertama, materi ini akan membantu kalian untuk memetakan masa depan di 3, 5, bahkan sampai 10 tahun ke depan. Kalau 3 tahun ke depan, kalau dimulai dari sekarang berarti kalian sudah masuk kuliah ya? Betul nggak sih? Betul. Kalau 5 tahun ke depan, berarti ada yang kuliah, mungkin masih kuliah atau yang bekerja. 10 tahun dari sekarang. Ya kan, memikirkan pernikahan mungkin, atau misalnya mau liburan sama keluarga orang tua, kayak gitu ya. Nah, nanti di sini kalian akan dibantu memetakan di 3, 5, dan 10 tahun ke depan, supaya kalian tuh punya gambaran yang jelas, gitu ya. Yang kedua, memberikan gambaran kepada kalian tentang perencanaan karir lewat Dreams Map. Nanti akan ada project nih, kalian akan bikin Dreams Map kalian versi kalian masing-masing. Kemudian yang ketiga, tentu saja ini dapat memotivasi kalian semangat untuk memikirkan masa depan supaya lebih kelihatan. Nggak ada lagi tuh ngomong ke Bu Ade, saya bingung enaknya kemana ya, kok saya bingung antara dokter, perawat misalnya, seperti itu. Harapannya ya nggak bingung karir lagi, gitu ya. Oke, kita lihat karir. Karir ini merujuk pada profesi atau pekerjaan. Makanya tadi di awal ada pertanyaan kan, kalau kalian udah dewasa nanti kebayangan kalian maunya kerjanya apa dan kenapa milih itu. Nah itu maksudnya adalah ini. Artinya karir kalian tuh akan berjalan. Nah, misalnya ada lulus SMA mau kerja, ada. Nah berarti nanti dari lulus SMA
sampai nanti kamu kerja, entah nanti ada di satu pekerjaan, mulai dari pegawai biasa mungkin kemudian jadi CEO misalnya, itu adalah proses dari rentang kehidupan itu sendiri. Nah, itu maknanya, ya. Berikutnya, perencanaan karir. Di sini adalah proses yang harus dilewati oleh kalian sebelum mengambil keputusan. Misal, tadi yang mau jadi arsitek Lamis ya, mau jadi arsitektur. Bu Ade yakin banget sebelum Lamis menyatakan dia pengen ngambil arsitek, pasti ya minimal eksplor dulu lah, cari tahu. Terus punya bakat gambar misalnya. Itu kan bagian dari proses yang dilewati Lamis untuk mencapai keputusan bahwa, Bu, saya mau ngambil arsitektur. Kebayang? Kebayang ya? Nah, kemudian perencanaan ini tentu saja harus kalian buat dengan rasa tanggung jawab dan yakin bahwa apa yang kalian putuskan akan mengembangkan karir kalian, kompetensi kalian. Makanya nanti jangan sampai ada istilah, kayaknya saya salah pilih deh Bu, ini bukan passion saya. Makanya kita mulai dari perencanaan karir. Berikutnya, manfaat dari perencanaan karir. Kalian bisa lihat, membantu kalian dalam mempersiapkan diri mengambil keputusan berdasarkan informasi yang kalian cari, yang kalian ekspor gitu ya. Kemudian yang kedua, dapat membantu apa yang akan dipersiapkan dalam menekuni karir. Kayak tadi arsitektur, yang mungkin Lamis sudah mulai siap. Lamis, kamu punya ini gak sih, kalau orang yang seneng gambar itu kan punya sketchbook gitu. Kamu punya? Punya kan? Itu adalah bagian dari mempersiapkan diri dalam menentukan karir. Berikutnya adalah mengembangkan kepercayaan diri. Tentu saja ini udah pasti. Karena kalian akan jadi lebih percaya diri. Nanti kalian akan merasakan apa bedanya kalian masa SMA dengan perkuliahan. Ketika kalian ke kuliah, kalian sudah bisa sudah membuat perencanaan karir dan sudah tahu mau kemana, kalian tuh kuliah jadi percaya diri gitu. Ini passion saya semangat menjalaninya gitu loh. Ya. Oke, berikutnya. Nah, ini adalah career plans indicators. Yang pertama, ya kita lihat. Learn about yourself. Kalian harus kenal nih diri kalian, ya, bukan berdasarkan penilaian orang lain. Ada yang namanya istilahnya self knowledge. Kalian tahu kelebihan kekurangan, kalian tahu makanan kesukaan kalian, kalian tahu apa yang kalian gak suka. Nah, itu maksudnya adalah belajar mengenal diri kalian, ya. Nah, explore minat kalian, minimal ada 5 aja. Kayak Lamis tadi arsitektur, atau Fanny ada yang pengen kedokteran. Nah, Fanny harus belajar tuh mulai mengeksplor kira-kira di bidang kesehatan selain dokter apalagi bidangnya. Entah itu ilmu keperawatan, alat medis, fisioterapi, ya kan? Nah, kebayang ya, jadi cari sehingga ada plan selain plan A yang menjadi target kalian. Makanya di sini dikatakan semakin banyak kamu kenal dengan minat kamu, maka akan semakin mempermudah kamu merencanakan masa depan kamu, gitu. Berikutnya, identify possible career. Di sini kalian mengidentifikasi kemungkinan karir yang akan kamu jalani. Ya, misal kalau lulusan multimedia kerjanya di bidang apa aja? Apakah hanya periklanan? Apa bisa juga di bidang pertelevisian? Kalian harus cari, identifikasikan. Ya, kemudian soft skill dan hard skill. Komunikasi termasuk ya, leadership termasuk. Itu adalah soft skill. Hard skill. Di sini ada yang jadi bendahara kelas, siapa bendahara kelasnya? Siapa? Luna ya. Nah, Luna ini jadi bendahara, belajar punya hard skill. Ngitung uang, dihitung nggak? Uang. Terus nagih-nagihin nggak yang bayar? Iya, itu hard skill namanya. Ya, bagian dari hard skill. Karena nggak semua kalian teliti dalam menghitung uang. Mungkin ada yang hilang 1.000, ada yang hilang 2.000. Kalau Luna saya rasa udah nggak mungkin ada yang hilang tuh. Karena dia udah teliti, sudah belajar tentang hard skillnya. Ya, sampai kepada gaji. Nanti di dream map yang kalian buat, tulis berapa gaji yang kalian inginkan. Mau 500 juta, 1 miliar, itu adalah dream map, mapping mimpi kamu. Bener nggak? Kalau jadi kenyataan, kalian mau nggak? Mau kan? Nah, nanti kita bikin ya. Berikutnya adalah research, melakukan penelitian tentang bidang yang ingin kamu dalami, dilatih dan jangan menyerah. Yang suka arsitek, gambar, pasti langsung akan terus belajar gambar sampai bisa. Ya, yang pertambangan, Anas harus belajar fisika, Nas, sampai paham. Nggak ada tuh kalimat, Bu, fisika itu sulit ya, kamu mau ngambil pertambangan harus belajar, gitu, harus lebih keras. Ya, karena ingat di sini giving up is not an option. Ya, nyerah itu bukan pilihan, nak. Be successful, it takes a lot of effort.
Kalau mau jadi orang yang sukses membutuhkan banyak usaha. Karena kita mau sampai sukses itu nggak kayak membalikan telapak tangan, bener nggak? Oke, begini sekarang kamu SMA balik-balik tangan tiba-tiba kamu udah jadi CEO, nggak bisa. Harus ada usahanya dan itu banyak, capek, lelah, keras. Tapi pada akhirnya kalian akan menikmati itu semua. Setuju? Setuju. Setuju ya? Nah, kemudian ada activities, artinya kalian kembangkan bakat lain. Pahami, selain arsitek, apalagi bakatnya? Dieksplor tuh, Miss. Ya, Fania yang tadi mau kedokteran, empati, simpati yang tinggi, eksplor lagi, apalagi selain itu, gitu. Ya, karena jangan sampai dipendam. Takutnya yang kamu pendam, yang kamu anggap itu sulit, yang kamu anggap itu susah, itu bisa menghambat kamu ke kesuksesan. Jangan sampai ya, Nak ya, seperti itu. Nah, dari perencanaan karir ini, nanti kalian akan punya project membuat ini, Dreams Map, versi kalian masing-masing. Ya, nanti yang kalian buat adalah di 3, 5, dan 10 tahun. Kemudian, ini adalah panduan membuat Dreams Map. Hal-hal apa saja yang ingin kalian lakukan, apa yang kalian inginkan, apa yang menjadi target kedepannya, dan apa yang harus kalian lakukan agar agar mimpi kalian itu terwujud. Bu, boleh nggak di luar dari ini? Boleh kalian tambahkan. Kalau misalnya kira-kira yang mau kalian tambahkan itu mendukung karir planning kalian, silahkan banget. Ya. Let's make your own dreams map. Nah, sekarang yang kalian kerjakan LKPD kelompok dulu. Di sini ada ranah science dan ranah sosial, ya kan? Nah, di ranah science kalian bikin 3 jurusan di ranah science dan 3 jurusan di ranah sosial. 3 aja. Tapi kalian jelaskan sedikit. Misal, ranah science kedokteran. Kedokteran merupakan jurusan yang bla bla bla. Sosial, psikologi merupakan jurusan yang mempelajari ilmu kejiwaan. Paham? Jelas? Jelas. Kalian boleh menggunakan handphone kalian, silakan kalian search ya, supaya lebih yakin, dan ini adalah tugas kelompok. Ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas? Ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas? Jelas ya, ranah sains dan juga ranah sosial. Boleh, silakan. Berikutnya ada lembar kerja yang individu. Gimana rasanya sudah ngisi, sudah mendapatkan materi? Senang? Paham ya kalian ya? Paham. Nanti seperti yang boleh disampaikan, kalian ada project ya untuk membuat Dreams Map versi kalian masing-masing. Di sini akan ada 2 bentuk dan boleh menyerahkan ke kalian. Ada dalam bentuk mind mapping yang bisa kalian kerjakan di Canva, atau kalian mau bentuk to-do list, ditulis satu-satu. 3 tahun apa aja ada listnya, ya kan? 5 tahun apa aja listnya, 10 tahun apa aja. To-do list juga boleh dikerjakan di buku tulis BK atau di double folio. Bu, boleh nggak to-do listnya juga dikerjakan di Canva? Silahkan, boleh. Kalian print, dan biasanya itu Bade minta kalian untuk tempel di kamar yang bisa kalian baca tiap hari, supaya di bawah alam sadar kalian tuh pengen kayak mewujudkan apa yang sudah kalian tulis. Nah, ya, kita sampai di akhir. Link Padlet sudah sampai ke kalian? Udah ya, link Padletnya udah dapet ya? Udah, silakan kalian kerjakan refleksi di link Padletnya. Sudah
nih, masih banyak yang belum submit, silakan di-submit. Tuh, udah mulai bermunculan tuh, ya. Oke, siapa yang akan menyampaikan hasil refleksi yang dirasakan selama mengikuti pelajaran perencanaan karir? Oke, Kak Ihsan, silakan. Saya merasa terkonseling dan sudah ada gambaran tentang karir planning untuk diri saya, dan yang menjadi kekuatan saya adalah kemampuan untuk memahami dan cepat beradaptasi dalam suatu lingkungan yang baru. Sedangkan kelemahan saya adalah sulit untuk fokus dalam jangka panjang dan suka menunda pelajaran. Dan setelah mendengarkan materi ini, saya mempunyai karir planning saya. Setelah SMA ini, saya ingin kuliah di jurusan keamanan cyber. Dikarenakan pemerintahan ini masih belum kuat untuk menyimpan data-data masyarakat, sehingga saya berencana ingin bekerja di BIN, yaitu Badan Intelijen Negara. Dan langkah untuk mencapai karir saya adalah untuk meningkatkan skill coding, memahami tentang jaringan komputer, aplikasi, dan lain-lain. Oke, luar biasa. Tepuk hebat. Kaisan hebat, luar biasa. Terima kasih Kaisan sudah memberikan refleksi, dan ini juga sudah mulai muncul ya hasil refleksi dari teman-teman yang lain. Ya, mudah-mudahan apa yang boleh disampaikan bisa bermanfaat, dan yang terpenting materi yang boleh disampaikan ini bisa kalian aplikasikan dalam bentuk dreams map tadi. Dan minggu depan ya, pertemuan kita selanjutnya, dreams map yang sudah kalian buat sebelum kalian tempel ya, kalian presentasikan dulu dreams mapnya di depan kelas minggu depan. Ini tugas individu ya nak ya, masing-masing bikin, silakan kalian bikin sekreatif mungkin. Baik, nah Badi mau sedikit memberikan motivasi yel-yel nih ke kalian. Kalau misalnya Bu Ade bilang yakin mimpi kita terwujud, kalian jawab dengan lantang yakin, yakin, yakin. Yakin mimpi kita terwujud? Yakin, yakin, yakin. Yakin mimpi kita terwujud? Yakin, yakin, yakin. Tepuk tangan buat kita semua. Dan di akhir ya, di akhir Bari minta kalian untuk mengisi lembar evaluasi proses pembelajaran kita hari ini. Silakan kalian langsung checklist apa yang sudah kalian alami selama proses pembelajaran ya, silakan. Sudah? Alhamdulillah akhirnya selesai sudah pelajaran bimbingan klasikal, bimbingan dan konseling. Materinya tentang perencanaan karir yaitu Dreams Map. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Sebelum amin amin ya robbal alamin, sebelum Bari tutup, silakan ketua kelas untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Duduk siap. Sebelum pelajaran selesai, kita berdoa masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Kembali salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Bari minta tepuk tangan sekali lagi buat kita semua yang hebat. Luar biasa. Terima kasih ya semuanya.